Allah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Abi Musa, iya, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna baina yaday sa'a fitanan, sesungguhnya di muka kiamat, di hadapan kita, masa depan kita ada satu fitnah. Kaqita'il lail al-mudlim, fitnah itu bagaikan malam hari yang gelap. Maksudnya malam hari gelap, fitnah yang tidak ada sedikit pun titik terang. Atau fitnah yang berkepanjangan, yang terus tambah malam tambah gelap, tambah malam tambah gelap, tambah nggak jelas dah. Yang dimaksud di sini fitnatuddin, fitnah terhadap agama. Sampai-sampai Nabi menggambarkan yusbihur rajulu fiha mu'minan, menjadi seseorang tadi itu di pagi hari dalam keadaan beriman, wa yumsi kafira, suruh hari dalam keadaan kafir, wa yumsi mu'minan, sore hari mukmin, wa yusbihu kafiran, pagi hari kafir. Artinya tagallubul ahwal, perubahannya keadaan itu cepat, bukan hanya dari sunnah kepada bid'ah, daripada ta'ah kepada maksiat, tapi daripada iman ke kufur pun terjadi. Nggak mikir apa yang ia ucapkan kadang-kadang menyebabkan kafir, nggak mikir apa yang ia perbuat, nggak mikir apa yang ia tulis, padahal itu bisa menjadi kafir. Alhasil orang-orang tidak peduli dengan iman, yang penting duit, yang penting jabatan, walaupun itu adalah bisa mengakibatkan kufur, omongannya, tulisannya, perbuatannya. A'udzubillah. Kemudian bagaimana sikapnya kita ketika kita menghadapi zaman seperti itu, fitnah yang seperti begitu, lingkungan yang sudah seperti begitu? Al-ga'id fiha khairun minal ga'im, orang yang duduk ada di fitnah yang demikian ini lebih baik daripada orang berdiri. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, orang yang jalan dalam fitnah yang demikian lebih baik daripada orang yang berjalan keras, berusaha keras. Maksudnya yang paling tepat kalau sudah kamu menemui zaman itu, zaman orang tidak peduli dengan iman, lingkungan yang sudah hancur-hancuran, sudah nggak ada lagi kejujuran, sudah tidak ada lagi amanat, sudah tidak ada lagi peduli dengan urusan agama, sudah nggak ada peduli lagi dengan tarbiyah pendidikan, sudah nggak ada peduli dengan itu semuanya, yang banyak menghindar dengan perkumpulan orang. Sehingga dikatakan yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri, yang jalan lebih bagus daripada orang yang berusaha keras. Artinya semakin kamu tadi itu menjauh daripada perkumpulan orang, itu akan semakin selamat. Udah nggak ada manfaat lagi kumpul sama orang, kamu akan terbawa bagaikan kayu ada di sungai yang deras, yang mengalir dengan deras. Kamu langsung katut nanti dengan pengaruh zaman tadi itu. Karena itu harus kamu kekang diri kamu. Sampai Nabi SAW memberikan sikap bagaimana habis-habisan kamu tadi itu melepas segala-galanya. Fakassiru qisiyakum, jamak gos, pecahlah, ini lil mubalaghah. Kasara yaksiru itu sudah mutaaddi, kassiru ini lil mubalaghah,
maka benar-benar pecah-pecahan busur panah kamu. Wa qatti'u autarakum, dan benar-benar qata'a juga ilmu Allah ini, qata'a ini betul-betul potong-potongan senar-senarnya busur. Busur panah itu kan ada senarnya. Sebetulnya kalau busurnya dipecah sudah tidak manfaat itu senarnya. Maksudnya jangan kamu tok yang tidak mengambil manfaat, orang lain juga begitu. Jangan kamu tadi itu banyak kenal orang yang hidup di zaman itu, orang lain jangan banyak kenal kepada kamu. Wis. La tantafi' minhum wa la yantafi'u ghairuka minka. Jangan kamu tadi itu mengambil manfaat daripada orang yang hidup di zaman seperti itu yang kena fitnah tadi itu, dan jangan kamu juga membiarkan diri kamu dimanfaatkan sama mereka. Ojo memanfaatkan mereka dan jangan kamu tadi itu dimanfaatkan sama mereka. Kassiru qisiyakum wa qatti'u autarakum wadribu suyufakum bil hijarah, dan pukulkanlah pedang-pedang kamu tadi itu di batu. Pedang itu senjata untuk melindungi diri. Perlu tajam. Pukulkan ke batu bisa bermakna pecah pedang kamu, bisa bermakna tumpulkan pedang kamu. Paham? Dalam arti udahlah, jangan kamu tadi itu berusaha untuk bisa merubah keadaan saat itu. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu. Enggak usah kamu hadapi, kamu akan bisa merubah zaman itu. Selamatkan diri kamu, keluarga kamu, dan semampu kamu. Yang wajib aja dulu. Atau banyak orang yang betul-betul kamu memanfaatkan orang lain saat itu. Kalau punya pedang, kamu akan bunuh saat itu, kamu akan perang saat itu, tidak mungkin. Orangnya model begitu. Jangan sampai pedangnya kamu diambil sama orang lain, nanti akhirnya dibuat merugikan orang lain. Tumpulkan pedang tadi itu. Dalam arti orang zaman saat itu, kalau sudah terjadi fitnah ini, enggak ada yang menggunakan orang lain untuk kemanfaatan, tapi memanfaatkan orang lain untuk kepentingan. Karena itu wis, batasi betul diri kamu tadi itu, ikuti sesuai dengan ajaran, dan jangan kamu tadi itu banyak bergabung dengan orang yang hidup ada di zaman tadi itu. Kalau begitu gimana kalau kedzaliman tadi itu sampai kepada kita? Nah terus gimana? Lah kalau kita tidak punya senjata, misalnya, kalau kita tidak punya kekuatan, bagaimana? Mau ada kekuatan, kita berperang, kita diadu domba. Kita ini diadu domba, kita ini hancur-hancuran. Mau ngadepi siapa sekarang? Kalau ngadepi Amerika nggak ada masalah. Loh, Amerikanya membuat tamengnya orang Islam kok. Gimana ini? Kalau kita menghadapi Israel nggak ada masalah. Loh, Israelnya sekarang menggunakan orang Islam. Gimana saat ini? Kalau sudah begitu. Nah kalau sudah begitu, kalau sudah idza dakhala ala ahadikum, kalau sudah masuk kepada salah seorang di antara kamu, fitnah itu ternyata sudah di hadapannya kamu. Kalau tadi itu bisa menghindar, kalau ini sudah di hadapan kamu, falyakun ka khairi ibnai Adam. Jadilah seperti yang terbaik daripada anaknya Adam. Anaknya Adam ada Gobil, ada Habil saat itu. Kalau Gobil emosi, kalau khair ibnai Adam, Habil pasrah. Dia tidak punya rencana jahat. Dia hanya pasrah. La in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya liaktulak. Ma ana bibasiti yadiya ilayka liaktulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik ila akhir ayat.
Si Habil ketika ditantang sama si Qabil, dia menyatakan kalau kamu tadi itu sudah menggerakkan tangan kamu untuk bunuh aku nggak akan menggerakkan tangan untuk membunuh kamu. Walaupun kamu punya rencana jahat, aku tidak mau balas. Karena aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Punya sikap begitu aja. Jangan punya sikap saling balas-balasan. Ya. Wa fi riwayat, dalam riwayat, "Fama ta'muruni?" Apa yang kau perintahkan kepada aku ya Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam halas begitu. Kunu ahlasa buyutikum. Jadilah kamu tadi itu orang yang selalu tinggal di rumah kamu. Orang yang selalu tinggal di rumah kamu. Allah. Cucunya Dindi. Lah kalau sudah di hadapan kamu mau diapakan? Ya udah pasrah aja. Lebih baik jadi orang terbunuh daripada jadi pembunuh. Paham ya? Ahlas. Ya. Jadi betul-betul Nabi ini menggambarkan umat Islam itu di akhir zaman ini benar-benar kacau. Dan itu imtihan bagi orang beriman untuk menguji kesempurnaan imannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka boleh mengucapkan beriman kemudian tidak diuji sama Allah? Nggak bisa. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menguji umat yang dahulu. Itu ujian sebenarnya untuk menilai siapa yang jujur imannya, benar-benar beriman, siapa yang bohongan. Jadi perkembangan zaman ini semakin serem ini, urusan agama ini. Sampai akhirnya peteng, nggak mikir agama sama sekali. Halal haram nggak jelas. Mana yang ajaran, mana yang tidak, nggak jelas. Bunuh siapa saja, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, cedar, dia menganggap jihad fisabilillah sudah. Ngebom mana saja boleh. Komentar apapun boleh, alhasil nggak jelas semuanya. Kafitani kagitu allal mudlim. Sampai iman buat mainan. Iman buat mainan, mau ngomong aja nggak apa-apa hukumnya. Perempuan itu nggak pakai jilbab nggak apa-apa hukumnya. Sholat Jumat itu tidak wajib sekarang, itu dulu wajib. Terus begitu, alhasil ngaco. Ini khatar. Ini sudah bahaya, sudah ingkar wajib. Kemudian i'tiqad maksiyah itu adalah ta'ah, macam-macam. Ini bisa kepada kekufur. Tulisannya juga begitu. Yang nyembah Kristus selamat Natal, yang nyembah patung nanti selamat apa lagi? Selamat kabeh wis. Sekarang aja salamnya assalamualaikum, hatta DPR assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, hum sing luang-weng, apa itu tidak paham mana? Apa iki? Ada. Udah kacau ini. Peteng ini sudah mereka. Kenapa? Mereka ingin dikenal sama publik orang pluralisme. Orang bisa diterima oleh semua agama. Peteng sudah. Gelap. Semuanya gelap. Nggak peduli dengan iman. Lah kalau sudah demikian, udahlah. Inti duduk di rumah aja. Inti duduk sama berdiri lah, betulan duduk. Duduk di rumah. Jangan banyak kumpul sama orang.
tinggalkan mereka semuanya. Terus semangat untuk jihad bagus, tanam, tapi jangan bawa pedang nanti saudara kamu muslim yang kamu bacok nanti. Saat itu banyak orang memanfaatkan orang seperti kamu. Saat itu banyak orang yang mengambil manfaat dari kamu. Pedangnya ketul dong semuanya, pukulkan ke batu, busurnya kamu pecah semuanya, senarnya kamu potong-potong, udah aman. Jangan nanti inti kita harus protes, ternyata di belakangnya yang dukung orang yang sama, podo bajingan nih, orang yang punya kepentingan. Kalau begitu gimana? Udah tinggal di rumah aja, jangan banyak keluar ini, nggak ada yang beres kok, petang sudah. Ini betul-betul luar biasa ini ya. Lah kalau sudah datang kepada kamu, lah kalau kamu dipaksa, kalau kamu tadi sudah dipaksa harus mau, kalau seperti anaknya Nabi Adam. Inti kalau bunuh anak silahkan, anak nggak punya rencana untuk bunuh inti. Dan ini proses sudah mulai kita rasakan sekarang ini. Karena itu betul-betul perkuat untuk didik anak. Ojo kakean rencana ini. Didik anaknya kamu. Kenapa? Anaknya kamu harus lebih kuat imannya dan tarbiyahnya daripada kamu. Karena mereka akan menghadapi zaman yang lebih fasad, yang lebih rusak daripada zaman yang kamu hadapi sekarang. Karena itu dua anak itu nikmat, tapi kadang-kadang khawatir ya dengan zaman model begini. Khawatir juga, medeni gitu. Nah, kalau bapak mukmin anak kafir lah buat apa? Punya turunan orang kafir. Bapak taat, bapaknya taat, anaknya asi, buat apa? Zamannya seperti begini. Karena itu kadang-kadang menakutkan punya anak. Ya kadang-kadang yang tidak punya anak, ya mikir lebih baik tidak punya anak ya, daripada punya anak pecandu narkoba misalnya, daripada punya anak zina, dari punya anak loh. Karena itu jadi fasik, jadi mubtadi, turunannya orang soleh loh, jadi mubtadi, turunannya orang soleh, datuknya sampai dukur dewi, semuanya orang soleh ulama, anaknya siji, yo pakaiannya siji, yo sholatnya siji, yo akidahnya siji, semuanya lain semuanya. Heran ndak inti ini? Gak bisa dibayangkan, ini peteng ini. Kok seandainya lihat orang tuanya sendiri, lihat datuknya sendiri, dia akan tahu ini hak, ini benar. Tapi dia sudah buta, ndak kelihatan apa-apa, ndak terang sudah. Orang tuanya maulutan, datuknya maulutan, datuknya sampai ada yang Al-Amudi, ada yang Bawazir, ada ulama-ulama besar semuanya. Kafir kabeh sekarang ini sudah, syirik kabeh. Disirik-sirikan sama anak putu nih. Bapaknya solihin, ada As-Segaf, ada Al-Idrus, ada Syekh Abu Bakar bin Salim, ada kafir semuanya sekarang ini. Mereka ahli sholat Jumat, tidak sholat Jumat. Mereka ahli baca hadis Bukhari, salah kabeh Bukhari. Alhasil bingung, peteng ini. Ini apa ini? Kok tidak kelihatan titik terangnya ini semuanya? Kacau. Turunannya kiai besar hebat, liberal. Sampai ada di antara mereka menyatakan agama ini seperti orang berdagang, ada yang jualan es, ada yang jualan donat, ada yang jualan nasi, seperti orang dagang. Api kabeh. Ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha, seperti jualan. Ketika ditanya, loh kenapa Anda tidak pindah agama kalau sama baik? Loh saya sudah senang dengan jualan ini, kata dia. Lihat, ini kufur ini. Ojo didongakno Allah maghfir lahu iki. Bahaya nih kalau mati nih.
Karena itu peteng ini, peteng model. Karena kadang-kadang tidak habis pikir gitu loh. Seorang soleh, kiai misalnya, panutan kan, ini tidak ngelukis, maaf, ini tidak masuk akal. Lukis kiainya pakai serban semuanya di belakang, inulih joget di tengah. Mahadal istihza. Ini bukan seni nih, ada istihza. Istihza itu kiai-kiai min auliya itu yang dulu-dulu itu minas sholihin, pakai serbanan semuanya, inulih joget di tengah. Seni, masuk TV semuanya. Peteng ini semuanya, apa ini? Karena itu, lah kalau sudah demikian, udahlah, jangan banyak kumpul nanti, udah. Kumpul sama pejabatnya manfaat nokon. Kumpul sama masyarakatnya sudah manfaatkan juga. Kumpul sama organisasinya manfaatkan juga. Kumpul habis apa kelas? Baca Quran di rumah, baca hadis, anakmu nasihatono, selesai. Seperlunya aja kalau keluar. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. خويد المطايا كم تقيم مع الصديم وتسل عن الأحباب بالعالم الفردي كأنك لا تشتاق مثلي لقربهم وعندك ما عندي من الحب والود ولا تذكر العهد القديم برامة وأحد وسلع يا رعى الله من عهدي بنفسي أفدي النازلين بطيبة وأهلي فهل تفديهم مثل ما أفدي وإلا فساعدني على قصد سوحهم وخذ كل ما تطلبه مما ترى عندي فهيا بنا نمضي المطايا ونتويا المهاميها حتى نبلغ الحيا من نجدي مرابئ أحباب بها ومآرب لنا لم تقضى بعد في زمن البعد وهل تنقضي في البعد آرب طالب ولكنه يدنو فيدنى من القصد وقد كنت وافيت الأباطح مرة ولكنني لم أروى من ذلك الورد ولم أشتفي من قرب سلمى ووصلها وتكبيل خال الخد مستودع الأهدي ووافيت أيضا دار طه وربعه محمدا المبعوث بالحق والرشد فهل لي إلى تلك المعاهد عودة وقد طالت الأيام في البعد والسد وعندي أشواك وحزن ولوعة تزيد مع التذكار وجدا على وجدي
وقد قعدت بالناهضات من القوى ومن غيرها فاسمع لك الخير ما أبدي وكن نائبا عني بإهدى تحية معنبرة كالمسك في العرف والندي وبل ثرى أرض الحبيب بدمعة مسلسلة تجري على الخد كالمد وفي دعوة مسموعة مستجابة عسى الله أن يغسل بها دارنا العبد ويهديه للحسنى ويختم له بها وبالعمل المرضي الخالص المجدي وصلى الإله الحق دأبا وسرمدا على خاتم الرسل الكرام بلا حد مع الآل والأصحاب يا رب واجمعي الجميع بفضل منك في جنة الخلد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرحبا وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين ثم رحمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان من دين ونرسل من جل الله أحمد بن عيسى بن عبد الله وعلي بن عبد العالم مخلص المسرد الأعظم الباقي المقدم محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف وسعد بن سكران وشهاب الدين قد من عبد الله رسول أكبر وعمر محضر علي بن الرحمن صحبه مخرج شوب بن سالم مخرج سالم بن الرحمن محمد بن عاشي يوسف بن عبد الحسن وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب يوسف بن برباني الشيخ عبد الجيلاني وابن أنفاس عمر بن عبد الرحمن طاش الشرقي وابن الشيخ الحداد وابن المعلي علي بحالي بن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن طاهر وأخي طاهر حجة الإسلام بحامد محمد الغزالي ثم الأرواح كافة الأولياء صلى الله عليه وسلم غيرنا مكان حالة أرواح من مشارق ثم إلى صاحب الحطم المقام الحبيب جعفر بن سيدنا وسلم وكريمة ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا مشر البخور كرامة وشق ذكر التوحيد مشر القوبني وشر والدينا وليكم أمتنا وأمتكم وأموات المسلمين
أن الله تغشاهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يمن علينا من العباد الصالحين كرم على مثل ما تكرم على مثل ما أعطاهم وأحفظنا وإياكم جميع الفتن والمحن وما ظهر من البطن وأحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليه ما توفنا عليه ما بعد أمر طويل في طاعة وعافية ويهدينا هدي أولادنا وأحفظنا وإياهم من جميع الشرور ويجمع لنا ولهم كل الخيور بجيسنا محمد بدر البدور وعلى هدينا كنا صالحة وأمان وسلف من الآباء في مدر جالسنا وإناهم وقصد قصدناهم وضرب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك